Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar, orang-orang yang benar-benar beriman. Ya. Jadi dari ayat ini kita memperoleh pemahaman bahwa mukmin sejati itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tanpa ragu. Nah, tanpa ragu ini artinya yakin. Disinilah pentingnya keyakinan itu harus menyertai iman kita. Jangan ada keraguan. Ya. Salah satu wujud dari keyakinan, ketidakraguan dalam iman itu adalah kesediaan untuk berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwa. Ya. Ayatnya tadi jelas, alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Dilanjutkan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Ya. Kalau kita lihat rangkaian ayat ini, ya, kalau ini tadi ayat 16, maka ayat sebelumnya itu Allah menjelaskan tentang orang yang merasa beriman padahal belum beriman. Di dalam ayat itu Allah menyatakan qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab itu mengatakan amanna, kami beriman. Lalu Allah menyatakan kul, katakanlah wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman itu belum masuk ke dada kalian, belum masuk ke hati kalian. Ya. Jadi ada memang kasus orang yang sudah menyatakan dia masuk Islam, tapi sebenarnya belum beriman atau imannya itu belum mantap. Ya, ini ayat ini menjelaskan keadaan seperti itu. Yakin itu kebalikannya adalah raib. Ya, al-yakinu ar-raibu. Ar-raibu, raibun artinya keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab Al-Quran yang tidak terkandung di dalamnya keraguan atau yang tidak meragukan. Ya, jadi al-yakin itu kebalikan dari ar-raibu atau asyakku. Ya. Ayat yang kita baca di Al-Baqarah pertama itu dzalikal kitabu la raiba. Raiba fi. Raib artinya keraguan. Ya. Hudan lil muttaqin. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, keraguan di dalam iman ini antara lain dijelaskan oleh Allah, ya, wujudnya itu di surat Al-Hajj 11. Di situ Allah berfirman, wa minan nas may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada orang yang menyembah Allah ala harfin, itu berada di tepi. Ya. Jadi ibarat iman itu sebuah lingkaran, maka orang yang sungguh-sungguh beriman, yang tidak ada keraguan di dalamnya, maka imannya itu ada di bagian paling dalam dari lingkaran itu. Jadi itu artinya menghunjam di dalam hati. Sementara orang yang ragu-ragu, belum yakin, itu digambarkan ala harfin, itu di pinggiran saja. Di pinggiran dari lingkaran tadi. Apa perilaku orang yang masih ya beriman tapi berada di tepi? Fa'in asobahu khairun itma'an nabihi. Ya, kalau ketika dia di dalam keimanan itu merasa nyaman, merasa aman-aman saja, ya dia baik-baik saja, di situ ya dapat manfaat, ya. Maka itma'an nabihi, ya dia tetap berada di dalam keimanan. Tapi sebaliknya wa in asobhathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Jika ia ditimpa oleh suatu bencana,
kesulitan karena imannya itu, maka berbaliklah ia ke belakang. Artinya kembali tidak beriman. Dengan kata lain murtad. Maka Allah menyatakan khasirat dunya wal akhirah, rugilah ia di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, maka disinilah pentingnya kita yakin betul dengan iman kita. Ya. Ini ada, akhir-akhir ini ada fenomena ya. Orang-orang yang murtad dari Islam itu ditampilkan. Ya. Ikuti enggak Bapak Ibu sekalian? Coba lihat itu. Itu bukan kebetulan. Itu agenda. Ya. Ada seorang yang termasuk selebriti, terkenal. Ya. Sekarang diekspos mengapa dia murtad dari Islam. Dan alasannya itu kalau menurut kita yang paham agama ya lucu lah. Ya. Tapi saya tidak akan bahas masalah ini sekarang. Ya, karena yang kita bahas ini lebih penting dari itu. Ya. Dalam hal apa kita harus tanamkan keyakinan? Ya, tentu banyak hal. Tapi saya akan sampaikan beberapa poin saja. Hal-hal yang harus kita mantapkan keyakinan kita. Ya, supaya iman kita itu menjadi mantap, tidak ada keraguan sedikit pun. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa. Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Oleh karena itu maka jangan kita pernah ragu bersandar kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Meminta pertolongan Allah. Kita sering ucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bagiku cukup Allah. Ni'mal wakil, Allah itu adalah sebaik-baik yang kita serahkan urusan kita kepadanya. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan Allah itu adalah sebaik-baik ya, pelindung kita, sebaik-baik pujaan kita, dan sebaik-baik penolong kita. Ini kita harus yakin. Supaya tidak mudah kita digoncangkan, digoyahkan oleh hal-hal yang ada di sekitar kita. Kita yakin Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka kata Allah dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Somad. Allah lah, kepada Allah lah kita semua ini bersandar, bergantung. Ya, ini yang pertama, yang harus kita tancapkan keyakinan kita. Yang kedua adalah yakin bahwa Allah itu dekat. Dia menjawab setiap doa hamba-hambanya. Kata Allah di surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Sungguh aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab, berespon ya, setiap doa, setiap permintaan jika hamba-hambaku itu meminta. Ya. Maka jangan pernah ragu berdoa, meminta, mengadu kepada Allah. Ya. Tentu dengan penuh harap dan penuh keyakinan bahwa doa kita itu didengar, direspon, bahkan dikabulkan oleh Allah SWT. Pasti tidak perlu ragu. Ya. Meskipun kita harus sadar, cara Allah mengabulkan doa kita itu bermacam-macam. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada Allah. Allah yang paling tahu mana yang lebih baik untuk kita. Ya, sudah pernah kita bahas, saya kira di majelis ini, macam-macam bentuk pengabulan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tidak boleh ragu, sebaliknya harus penuh harap dan penuh keyakinan bahwa doa kita direspon, didengar, dan juga dikabulkan oleh Allah. Ya. Tentu saja kita hanya pada sebatas yakin sebagai manusia, tapi kepastiannya
itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah menggambarkan inna rabbakum hayyun karimun. Sungguhnya Tuhanmu itu maha pemalu dan maha mulia, maha dermawan. Yastahi min abdihi, dia malu kepada hambanya. Idza rafa'a yadaihi ilahi, kalau hamba itu menengadakan tangannya kepada dia, an yaruddahu masifron, terus membiarkannya tangan itu kembali tanpa dikabulkan. Sifron itu artinya kosong. Jadi Allah malu kalau kita sudah menengadakan tangan meminta, terus ini biarkan tangan kita ini kosong, nggak diberi apa-apa oleh Allah. Kata Rasulullah, Allah itu malu. Jadi ini jaminan bahwa setiap yang kita minta itu akan direspon dan diberi oleh Allah. Ya. Apa yang kita minta. Pemberian Allah itu sekali lagi sesuai dengan ilmu dan kehendak Allah, mana yang terbaik untuk kita. Ya. Jadi jangan ragu kita berdoa, kita memohon, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha dermawan dan maha pemurah. Ya. Bagaimana tidak? Ya. Allah itu melipat gandakan pahala amal kebaikan kita itu sampai 10 kali, bahkan sampai 70 kali, 700 kali, sampai tidak terbatas. Ini maha dermawannya Allah. Innallaha jawadun karimun. Allah itu maha pemurah dan juga Allah itu maha dermawan. Amal kita satu, pahalanya 10 kali lipat, bahkan ada yang sampai 700 kali lipat. Ya. Sebaliknya, ya, Allah itu tidak mencatat sebagai dosa amal buruk yang baru diniatkan dan belum dilakukan. Ya. Kalau amal buruk kita lakukan, dapat 1 catatan dosa. Kalau amal baik 10 kali lipat minimal. Kalau dosa 1 kali, dicatat 1 kali. Ya. Kalau dosa itu belum dilakukan, baru niat, itu belum dicatat. Sebaliknya kalau sudah diniatkan, meskipun belum dilakukan, kalau itu niat baik, itu Allah sudah memberikan pahala. Ya, atas amal baik yang baru diniatkan tadi. Kalau kita sudah berniat, bertekad dan bahkan sudah menyiapkan segala sesuatu untuk melakukan kebaikan itu, tapi ternyata karena suatu halangan yang sah, yang dapat dibenarkan, sehingga kita tidak bisa melakukan, maka Allah akan memberikan pahala penuh, meskipun belum melakukan. Nah, ini saudara-saudara kita yang gagal haji, ya, sudah 2 tahun, mestinya 2 tahun yang lalu, ada yang mestinya tahun kemarin, ya, itu juga tidak bisa berangkat. Yakinlah bahwa ya, niat, tekad, azam, dan semua persiapan yang sudah Bapak Ibu lakukan itu sudah dicatat oleh Allah sebagai atau mendapat pahala sebagaimana orang yang sudah melakukan. Andai kata pun nanti sampai kita mati tidak sempat untuk melakukan, maka pahalanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan penuturan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang yang menangis karena tidak bisa ikut jihad. Ya. Karena keadaan. Ya. Ada yang karena sakit. Ada yang karena lemah tubuhnya. Atau ada yang karena tidak ada biaya. Tapi tekadnya untuk ikut berjuang itu sungguh-sungguh. Sehingga ketika dia melihat rombongan prajurit Muslim itu berangkat ke medan perang, dia menangis. Maka sepulang dari perang itu, sebelum masuk kota Madinah, kembali ke kota Madinah, Rasulullah berpidato di depan para muslimin, para prajurit Muslim yang ikut perang pada waktu itu. Beliau mengatakan di Madinah, itu ada beberapa orang yang ikut bersama kalian. Ketika kalian tadi menuruni lembah, mereka juga bersama kalian. Ketika kalian tadi menaiki bukit,
mereka bersama kalian. Ketika kalian tadi ya berperang di medan perang melawan musuh-musuh, mereka juga ada bersama kalian. Para sahabat bertanya, tapi kan mereka tidak pergi. Ya Rasulullah, mereka tinggal di kota. Ya. Rasul mengatakan, ya, tapi mereka itu sudah berniat, bertekad, dan mereka sangat sedih karena tidak bisa berangkat dengan alasan-alasan yang bisa diterima. Maka oleh Allah mereka sudah dicatat seperti orang yang ikut terjun di medan jihad. Ya, saya kira ya, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang gagal haji, mudah-mudahan juga seperti itu, ya, dicatat oleh Allah SWT. Tapi tetap saja kita berharap, ya, pandemi ini segera berakhir dan bapak ibu yang sudah tiba gilirannya bisa melaksanakan haji, entah nanti pada waktu yang sudah diizinkan oleh Allah SWT. Jadi ini yang ketiga. Yang keempat, bapak ibu dan saudara sekalian, yakinlah bahwa Allah SWT itu akan memberikan kehidupan yang baik kepada siapa yang beramal saleh dan memberikan kehidupan yang sempit kepada siapa yang berpaling dari ajaran-ajarannya. Allah itu menyatakan ini tentu ya dengan sungguh-sungguh. Kita harus yakin betul. Pokoknya kalau kita beriman, beramal soleh, hidup kita itu akan baik. Tapi kalau kita menentang ajaran-ajaran Allah, maka hidup kita akan sempit. Tapi sekali lagi pengertian lapang sempit ya itu jangan hanya didasarkan atas nafsu kita, keinginan kita. Ya, tentu pengertian dari kehidupan yang baik, kehidupan yang sempit itu sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Ya. Jaminan Allah ini memantapkan iman dan memotivasi kita sebagai orang beriman untuk beramal saleh. Ya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falnuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji Allah pasti sekali dalam surat An-Nahl 97, barang siapa beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Sebaliknya, waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatkanku, berpaling dari kitabku, berpaling dari ajaran-ajaranku, kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Ya. Meskipun mungkin dia kaya raya, mungkin dia punya banyak harta, mungkin dia punya banyak kedudukan yang tinggi. Tapi hakikatnya kehidupannya adalah kehidupan yang sempit. Yang diungkapkan dalam ayat ini dengan satu kata yang luar biasa. Ma'isatan dongka. Dengar kata dongka aja sudah bisa bayangkan betapa sulitnya hidup itu. Ya. Orang yang a'rodo an dzikri, ya, menolak yang berpaling dari ayat-ayat Allah atau peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Innallaha ghafurun, Maha Pengampun, karimun, ya, Maha Dermawan, ghafurun, rahimun, afuun, Maha Pemaaf, karimun, Maha Mulia, Dermawan, ghafurun, Maha Pengampun, rahimun, ya, Maha Penyayang. Ya. Itu harus kita yakini betul. Maka orang beriman tidak boleh putus asa terhadap rahmat dan ampunan Allah. Ya. Dalam surat Az-Zumar 53 Allah menyatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang sudah melebihi batas, artinya banyak melakukan dosa, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah, terhadap ampunan Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yaghfirud dzunuba jami'an, mengampuni dosa-dosa jami'an seluruhnya. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah berfirman, "Yabna Adam, wahai anak Adam, innaka in ta'autani wa rajautani." Sungguhnya jika kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka, aku akan mengampunimu. Alamaka minka, seberapapun banyaknya kesalahan dosa yang kamu lakukan, wala ubali, aku enggak peduli. Yang penting kamu datang kepadaku, ya, memohon kepadaku, berharap kepadaku, maka kata Allah, ghafartu laka ala makana, wala ubali, aku enggak peduli. Ya. Ini semua tentu memberikan sebuah harapan kepada kita. Namanya manusia, tidak ada yang tidak pernah melakukan dosa, kecil maupun besar. Ya. Pintu taubat tidak pernah tertutup. Ya, Allah sudah menyatakan ini di dalam ayat-ayatnya, juga di dalam hadis-hadis qudsinya. Ya. Syekh Said Ramadan Al-Buti, seorang yang syahid dari Damaskus, ya, dari Syria, yang beliau dibom oleh para pemberontak, ya, 2-3 tahun yang lalu di Syria. Ini menyatakan sebelum beliau meninggal, ya, kepada jamaahnya, kemaksiatanmu tidak akan menghalangimu menemui Allah. Ya, selama kamu mengimani, menerima, dan tidak mendustakan ajaran-ajaran Allah. Ini kuncinya. Kita mungkin belum bisa melaksanakan semua perintah Allah, tapi kita terima. Kita katakan, sami'na ya Allah, kami dengar, wa ata'na, dan kami taat. Mungkin belum semua larangan Allah bisa kita tinggalkan. Tapi sepanjang kita tidak mendustakan perintah-perintah Allah, maka dosa yang kita lakukan itu tidak menghalangi kita untuk bertemu Allah nanti di akhirat. Mengapa? Karena ada yang namanya istighfar dan taubat, ya, sebelum kita mati. Beliau melanjutkan, yang menghalangimu bertemu Allah di akhirat nanti adalah kesombonganmu dengan mendustakan perintah-perintah Tuhan. Ya. Ini yang paling bahaya. Kalau kita itu sombong, tidak mau menerima ajaran Allah. Ya. Apalagi sampai murtad, karena menganggap ada ajaran Allah di Quran itu yang tidak benar. Wah, nah ini kasihan sekali ya orang seperti ini. Kita pun sebagai orang Muslim jangan pernah ada terfikir bahwa syariat Allah yang pasti dalam Al-Quran itu, ya, ada yang tidak benar menurut kita. Itu namanya mendustakan, tidak percaya kepada Allah. Itu yang menghalangi kita masuk surga. Allah berfirman di dalam Al-A'raf, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru, dan bersikap sombong, ya, kepada ajaran-ajaran Allah itu, la tufattahu lahum abwabus samai, maka tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu rahmat dari langit, wala yadkhulunal jannata, dan tidak akan masuk surga, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, kecuali kalau unta bisa masuk ke lubang jarum. Nah, ini gambarannya gitu. Apa mungkin unta masuk ke lubang jarum? Tidak mungkin. Berarti itu tidak mungkin orang yang mendustakan dan sombong kepada ayat Allah itu akan masuk surga. Ya. Wa kadzalika najzil mujrimin, begitulah kata Allah, kami memberikan balasan kepada orang-orang yang jahat. Ya. Al-A'raf 40. Jadi ini penting sekali, jangan sampai kita itu punya pikiran, terbetik satu pikiran bahwa ada ajaran Allah dalam Al-Quran yang sudah pasti kebenarannya itu, kita meragukannya. Apalagi kita mendustakannya. Ya. Misalnya Allah itu di dalam Al-Quran kan membolehkan hukuman mati. Terus kita zaman sekarang ini ada orang-orang yang karena sangat terobsesi dengan hak asasi manusia lalu mengatakan hukuman mati itu adalah hukum yang berlaku di masyarakat primitif. Itu pernah ada ini orang yang mengatakan begitu. Ini berarti menentang, ya, a'rada an dzikri tadi.
Bal kadzabu wastakbaru, ini sombong kepada Allah. Ya. Ada juga di akhir-akhir ini di negeri kita ini yang mengatakan jihad itu sudah tidak berlaku di zaman sekarang. Oleh karena itu ayat-ayat jihad itu ada yang mengusulkan dikeluarkan dari kurikulum sekolah-sekolah kita. Padahal jihad dalam Islam itu salah satu pokok keimanan. Ya. Tadi di ayat yang kita bacakan, orang-orang yang betul-betul beriman itu kan yang tidak ragu, dan kemudian dia wajahatu bi amwalim wa anfusihim fisabilillah. Ya, itu ajaran pokok yang berkaitan langsung dengan iman. Kok mau dihapuskan? Ya, ini karena mereka tidak paham makna jihad. Ya. Atau memang mau menggerogoti ajaran-ajaran Islam yang pokok. Nah ini yang kita harus hati-hati, jangan pernah kita kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Ya, mendustakan, tidak percaya, dan juga bersikap sombong. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang terakhir barangkali berkaitan dengan apa yang harus kita yakini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong siapa yang menolong Allah. Siapa yang menolong agama Allah. Siapa yang menolong Rasulullah, Kitabullah. Dalam arti kita menolong itu, kita membela, ya, kita mempertahankan, ya, kita sebarluaskan. Itu artinya yansurullah, menolong Allah. Kalau Allah kan tidak perlu ditolong. Ya, yang perlu ditolong itu agama Allah. Rasulullah, pada zaman Rasulullah masih hidup dulu, ya para sahabat itu membentengi beliau supaya tidak sampai dilukai, ya, oleh orang-orang kafir. Itu artinya membela Rasulullah. Juga membela kitab Allah. Ya. Dan itu berlaku sampai zaman sekarang ini. Ya. Wala yansurannallahu man yansuruhu. Sungguh-sungguh Allah itu benar-benar akan menolong siapa yang menolongnya. Ya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu maha kuat dan maha perkasa. Ya. Janji Allah ini harus kita yakini. Karena Allah adalah zat yang tidak pernah mengingkari janji. Keyakinan ini perlu di zaman sekarang ini terutama, ya, karena apa? Karena kita sedang menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa dari musuh-musuh agama Allah. Kita tidak boleh putus asa, tidak boleh berkecil hati, tidak boleh merasa rendah. Ya. Wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu melemahkan dirimu, jangan kamu bersedih. Wa antumul a'launa, kalian itu nanti yang akan berada di atas. In kuntum mu'minin, syaratnya sepanjang kamu tetap beriman. Ya. Iman yang disertai dengan keyakinan tadi. Ya. Cuma kita ini kadang-kadang memang punya sifat tergesa-gesa. Ya. Allah juga mengatakan dalam satu ayat, khuliqal insanu min ajal. Manusia itu memang diciptakan punya tabiat tergesa-gesa. Ya, orang kafir itu minta disegerakan azab Allah. Mereka nantang Rasulullah ya pada waktu itu, wahai Muhammad, kalau kamu benar, cobalah turunkan azab Allah itu pada kami. Ya. Demikian juga kepada nabi-nabi sebelum Muhammad SAW. Ya. Tapi Allah kan tidak mau mengikuti keinginan manusia. Allah itu punya kehendak sendiri. Allah tidak mudah terprovokasi. Ya. Mereka nantang diturunkan azab Allah, itu ada waktunya, ada momennya. Ya. Demikian juga kita umat Islam ini. Seringkali kalau melihat orang-orang atau musuh-musuh kita yang sudah keterlaluan itu juga ingin Allah mau segera menghancurkan mereka. Ya, ini termasuk kita ini ingin tergesa-gesa segera menang. Ya. Tapi Allah punya rencana sendiri. Allah punya kehendak sendiri. Kita tetap yakin bahwa Allah akan menolong kita, tapi bagaimana bentuk pertolongannya dan kapan pertolongan itu akan datang,
itu adalah kepastian dari Allah sendiri. Tapi kita tidak boleh ragu. Ya, tetap yakin bahwa kalau kita benar, maka pasti kita akan menang. Kemenangan itu bisa saja kita raih tidak di dunia ini. Karena banyak orang memperjuangkan kebaikan, kebenaran, keadilan sampai mati nggak terwujud. Ya, tapi kan ada akhirat. Nah, di situ kita pentingnya mengimani adanya kehidupan di akhirat, karena di sanalah semua hal itu akan diberikan balasannya secara adil. Ya. Bapak Ibu dan sekalian, masih ada waktu sedikit sampai jam 7 ya Mas Yusuf ya? Oke. Iya, oke. Bagaimana kita meneguhkan keyakinan? Ya, ini bagian terakhir dari sajian ini. Yang pertama adalah kita memohon kepada Allah. Sabda Rasulullah SAW, Salullahal afiyata wal yakin. Ya, mintalah kepada Allah al-afiyah, ya, kesehatan, keselamatan agama maupun diri kita, wal yakin, dan mintalah kepada Allah keyakinan. Fa innal yakina nikmatu minallah, karena yakin itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi keyakinan itu Allah yang menurunkan kepada kita. Maka kita minta, kita berdoa kepada Allah. Ya. Mintalah kepada Allah kesehatan yang sempurna dan keyakinan. Sesungguhnya keyakinan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini upaya pertama dari kita untuk meneguhkan keyakinan. Ya. Doa-doa Rasulullah yang diajarkan kepada kita untuk meneguhkan keyakinan antara lain Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Nah, ini untuk meneguhkan keyakinan. Allahumma rzuqni minal yakin ma tuhawwinu bihi alayya masaibat dunya. Ya Allah, berilah aku keyakinan yang akan meringankan bencana-bencana dunia atas diriku. Nah, ini contoh dari doa kita mohon kepada Allah agar ditanamkan keyakinan di dalam hati kita. Yang kedua adalah mendalami agama. Tafaqquh fiddin. Kalau kita ragu terhadap sesuatu, jangan diteruskan keraguan itu. Belajar. Ya, belajar. Dalami agama. Tentu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu kitab yang tidak diragukan lagi dan itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka kita belajar di Al-Quran. Ya. Yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah menjelaskan ayat-ayatnya supaya kalian meyakini pertemuan kalian dengan Tuhan kalian. Ya, jadi kita mendalami agama, tafaqquh fiddin, terutama kita banyak mengkaji, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Ya. Yang ketiga, mengamalkan apa yang sudah diketahui dari ajaran agama dalam Al-Quran dan hadis. Kalau sudah kita pelajari tadi, ya, ajaran agama kita amalkan. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya, di dalam beragama, maka kata Allah akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Man amila bima ya'lam, allamallahu ma la ya'lam. Kalau kita mengamalkan apa yang sudah diketahui, maka Allah akan mengajarkan kepada kita apa yang belum kita ketahui. Ya. Yang keempat, merenungkan alam semesta ciptaan Allah dengan segala isinya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Ya, akan kami tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami di cakrawala dan di dalam diri mereka.
sehingga jelas bagi mereka bahwa Allah itu hak, bahwa Muhammad itu hak, bahwa Al-Quran itu hak, ya, bahwa kehidupan akhirat itu hak, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Ini ada di surat Fussilat 53. Kemudian yang kelima, menyaksikan kemuliaan Al-Quran. Tunduknya ribuan manusia hebat pada zaman sekarang kepada kebenaran Al-Quran dan ketidakmampuan manusia menandingi Al-Quran. Ya. Kita melihat ya sekarang ini ratusan bahkan ribuan ilmuwan dari barat itu berbondong-bondong masuk Islam. Hanya karena mungkin mereka membaca satu ayat ya, yang menegaskan bahwa Al-Quran itu betul-betul dari Allah, tidak mungkin itu dari Muhammad SAW. Nah, kalau ini kita baca, Pak Manan ini sering memberikan kepada saya itu Republika yang di situ ada rubrik ya, tentang orang-orang yang masuk Islam. Ya. Yang di Indonesia ini salah kaprah digunakan istilah menjadi mu'alaf. Gitu ya. Artinya dia masuk Islam karena kebenaran yang dia temukan di dalam Al-Quran. Sementara ada orang Islam yang keluar dari Islam katanya karena ayat Al-Quran yang sebenarnya dia tidak paham. Dia tidak paham. Nah itu. Jadi kalau kita menyaksikan kemuliaan Al-Quran, maka kita akan bertambah yakin dengan iman kita. Allah sudah menantang banyak orang sejak zaman dulu sampai sekarang supaya membuat seperti Al-Quran, tapi tidak ada seorang pun yang mampu untuk menandingi Al-Quran. Kemudian yang keenam, merenungkan kehancuran umat-umat terdahulu yang durhaka kepada agama Allah dan Rasul-Rasulnya. Ya. Dalam surat Hud dan surat-surat yang lain, itu jelas banyak sekali Allah menerangkan tentang kehancuran umat-umat yang terdahulu. Ya. Dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Ya. Ini perlunya membaca kisah-kisah Al-Quran untuk meneguhkan hati kita. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran, serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ya, surat Hud 120. Yang terakhir ini, yang melemahkan keyakinan, antara lain kurangnya komitmen kepada ajaran agama. Ya. Jadi kurang komitmen, kurang kesungguhan di dalam memahami dan kemudian melaksanakan ajaran-ajaran Allah. Ya. Yang kedua adalah hati yang terlalu mudah dimasuki fitnah atau ujian kemaksiatan. Ya. Ini yang kedua. Karena waktu kita ini tidak saya bacakan, tapi nanti teksnya kan dibagikan ya, bisa dibaca. Nah, dengan terjemahannya ini ada. Dan yang ketiga, penyakit-penyakit hati yang tidak diobati. Ya. Fatarul ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Ya, orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit. Ya, mereka itu tergesa-gesa. Yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Kami khawatir akan ditimpa satu keadaan yang buruk. Ya. Dan kemudian dia memohon kepada Allah supaya segera diberi kemenangan. Ya. Ya. Keraguan inilah yang menyebabkan mereka itu kemudian menyesal di kemudian hari. Ya. Karena keraguan itu bisa membawa seorang yang Muslim menjadi munafik atau bahkan akhirnya murtad. Ya. Seperti yang terjadi di beberapa orang yang sekarang ini sedang banyak diekspos di media massa. Terpedaya oleh janji-janji palsu dan iming-iming kenikmatan duniawi dari taghut. Ya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu sehingga berbuat durhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah? Ya, Allah mengajukan pertanyaan ini kepada kita. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah sekali-kali kalian terperdaya oleh kebebasan, kehebatan, kekayaan, kekuasaan orang-orang kafir yang bergerak di dalam negeri.
Mata'un qalilun, itu hanyalah kesenangan sementara. Tsumma ma'wahum jahannam, kemudian tempat tinggal mereka ialah jahannam. Ya. Wa bi'sal mihad, dan jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Oke. Yang terakhir, terperdaya oleh propaganda dan provokasi dari pihak-pihak yang anti-Islam dan Islamofobia. Nah, ini yang sedang marak sekarang ini di media sosial ya. Kita harus hati-hati, banyak sekali propaganda, provokasi dari orang-orang yang anti-Islam, orang-orang yang punya rasa takut berlebihan kepada Islam. Ya, ini bisa kita baca di surat Al-An'am 112. Saya kira begitu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Paling tidak ini dijadikan di bahan renungan untuk kita mempelajari lebih lanjut. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan ini bisa di-share PPT-nya untuk dibaca kembali dan dipelajari lebih lanjut. Ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita mendapatkan sebuah keyakinan yang mantap, 100% tidak 50-50 atau 50% 5%. Dan tentunya banyak orang beriman, tapi juga ternyata banyak juga yang ragu dengan keimanannya itu. Dan saya buka sesi tanya jawab mungkin di aula. Tapi sebelum di aula saya ke chat dulu nggih Pak ya. Nanti baru sana. Ini di chat banyak sekali Ustadz pertanyaan, sekitar 5 pertanyaan ya Ustadz. Saya bacakan dulu satu dari Bapak Wakidi. Adakah amalan tertentu untuk menjaga keimanan ini agar tetap teguh? Karena kadang kita bertanya, kenapa Allah tidak segera mengangkat corona ini sehingga ritual haji ke tanah suci bisa kita laksanakan. Terima kasih. Iya. Itu pertanyaan yang wajar dari orang yang sudah waktunya berangkat haji ternyata tertunda ya. Ya, kenapa Allah kok tidak segera mengangkat corona? Ya. Allah itu punya kehendak yang manusia tidak mengetahui. Tapi kalau kita mau merenungkan, hikmah dari corona ini banyak sekali sebenarnya. Salah satu sajalah, salah satu ya. Dengan corona ini kita melihat setiap hari itu kok di masjid itu pengumuman pertama kali mesti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bertanya siapa meneh iki gitu ya, siapa meneh. Berita di WhatsApp kita ini ya. Ini luar biasa. Berhari-hari ini kita kehilangan orang-orang hebat, ya. Anak-anak muda yang brilian, ya, tokoh-tokoh muda yang brilian, kiai-kiai muda. Ini kita lihat akhir-akhir ini luar biasa. Yang jelas bahwa kematian itu sekarang kok demikian, sepertinya demikian apa? Murahnya, masifnya gitu ya. Selama corona ini Indonesia itu sudah lebih dari 90.000. Itu catatan terakhir sampai 2 hari yang lalu itu sudah lebih dari 90.000. Ya. Kalau kita merenung, barangkali Allah sedang menegur kita. Karena banyak di antara kita ini yang lupa kepada kematian. Terlalu sibuk dengan dunia. Lupa kepada kematian. Sehingga sekarang tiap-tiap hari itu diberikan berita-berita kematian ini paling tidak itu akan menyadarkan kita. Ya, bahwa kita ini yang sekarang sehat pun tidak tahu. Ya. Wong yang dipanggil Allah lebih dulu itu juga mereka sebagian juga taat prokes kesehatan. Ya, tapi toh juga apa? Terkena. Ya, apalagi yang tidak prokes. Ya, mungkin juga potensinya terkena itu lebih besar. Yang taat ketat pun itu bisa kena. Ini berarti apa? Apa yang kita lakukan ini sekedar ikhtiar. Pada akhirnya yang menentukan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menyadarkan kita, perlunya kita belajar dari keadaan ini. Kata Rasulullah,
Ketika ditanya man akya sunnah, siapa ya Rasulullah orang yang paling cerdas dan paling mulia di antara manusia? Rasulullah menjawab, aksaruhum dzikran lil maut, yaitu orang yang paling banyak belajar sadar dengan kematian. Nah, jadi kalau kita sadar bahwa kita akan mati, maka kita akan melakukan persiapan. Apa persiapan kita? Fa inna khairaz zati taqwa. Sebaik-baik bekal untuk kita bawa mati adalah ketakwaan. Dan bagaimana kita menjadi orang baik? Kalau kita menjadi orang baik, ya, maka apapun yang menimpa kita itu tidak masalah. Kita diberi tetap sehat, tidak terkena, itu baik. Tapi andai kata pun terkena bukan berarti buruk. Itu bisa juga baik, bahkan mungkin itu sangat baik. Ya. Kita karena corona ini nggak bisa berangkat haji. Jangan ini dianggap sebagai sebuah malapetaka. Allah itu sudah menegaskan bahwa orang yang wajib haji itu kan yang istata'a ilahi sabila, yang dimungkinkan perjalanan ke sana. Kalau enggak ya ini sudah ketentuan Allah, kita tidak wajib. Ya. Lalu kita ini kan ingin lihat Ka'bah, kita ingin ketemu Allah langsung di rumahnya. Rumah Allah ada di mana-mana. Ya. Nomor satu di hati kita, hati orang beriman. Di situ kita bisa bertemu Allah setiap hari, setiap malam, sama dalam salat-salat kita. Jangan terlalu kecewa dengan keadaan itu. Ya. Apalagi Allah sudah menyatakan bahwa kalau kita sudah berniat, sudah bertekad, ya, andai kata kita terpaksa juga tidak bisa melakukannya sampai akhir hayat kita, maka itu sudah dicatat oleh Allah, ya, pahalanya secara penuh. Gitu. Jadi yang bertanya kenapa Allah tidak segera mengangkat musibah corona ini, itu pasti ada hikmah yang besar di situ untuk menyadarkan kita. Satu contoh Pak ini ya. Banyak orang juga bertanya-tanya, kenapa sih Allah kok tidak segera menghukum Israel? Yang sudah begitu jahat, Palestina sudah menderita sejak tahun 1947, sudah berapa puluh tahun itu. Kejahatan mereka itu sudah sangat nyata, cetha welo-welo. Mengapa Allah tidak segera menghukum? Seorang alim dari Palestina menjawab, ya, kalau Allah langsung menghancurkan Israel, maka Palestina tidak akan melahirkan syuhada-syuhada. Tidak akan melahirkan pejuang-pejuang. Nah ini, berarti seorang ulama dari Palestina ini mengambil apa? Sisi positif husnudzon kepada Allah. Ya, bahwa ada di balik apa yang diderita oleh Palestina itu hikmah yang besar. Lahir dari Palestina itu ilmuwan-ilmuwan. Meskipun mereka belajarnya di bawah tenda, ya, ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa. Lahir pejuang-pejuang. Dan juga syuhada-syuhada. Nah, itu karena ada Israel yang zalim itu. Kalau enggak ada, mungkin mereka akan menjadi bangsa yang manja, menjadi bangsa yang mungkin juga tidak ingat kepada Allah. Kalau sekarang mereka itu ya ingat kepada Allah luar biasa. Nah, ini contoh. Nah, inilah mungkin jawaban untuk saudara kita, Bapak yang tadi menanyakan, mengapa Allah tidak segera mengangkat corona? Ya, pasti Allah yang lebih tahu hikmah di balik itu dan kita harus mencari hikmah itu. Terima kasih. Itu jawaban dari Bapak Kiai terhadap pertanyaan Bapak Wakidi. Ini masih ada 4 penanya lagi. Saya ke aula PDM dulu. Monggo Pak, singkat, padat, dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jawabannya kita kembali kepada Al-Quran saja, ya, bukan dari pendapat saya. Ya, Allah menyatakan, Innal ladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabu dhama'anu ma'an. Ya. Kata Allah, orang-orang kafir itu amal perbuatan mereka, termasuk yang baik-baik tadi itu, hanyalah seperti fata morgana. Ya. Sarab fata morgana. Fata morgana itu tanpa ada dan sebenarnya tidak ada. Mengapa? Karena amal perbuatan orang yang tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada adanya kehidupan akhirat, maka amal-amal orang ini adalah habitat sia-sia dalam pandangan Allah. Allah membalas mereka juga, tapi di dunia. Ya, orang kafir yang berbuat kebaikan itu di dunia sudah dibalas dengan pujian, dibalas dengan popularitas, dibalas dengan penghargaan-penghargaan, ya, baik resmi maupun tidak resmi. Itu sudah balasan untuk mereka, untuk kebaikan mereka, tapi di dunia. Di akhirat tidak ada. Nah, ini Al-Quran yang mengatakan, ya. Di dalam ayat yang lain itu digambarkan, kalau tadi seperti fata morgana, di ayat yang lain digambarkan itu seperti debu yang ada di atas batu yang licin, tertimpa air, hujan, deras. Kira-kira debu itu ada atau hilang? Hilang. Demikian juga amal orang-orang kafir. Ya. Jadi sekarang ini memang sedang muncul pemikiran yang seolah-olah memang sangat manusiawi, sangat indah, ya. Bahwa yang penting orang itu berbuat baik, baik dia muslim maupun non-muslim, dia akan masuk surga. Ya, ini yang menjawab Allah langsung. Ayat yang tadi saya bacakan, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru, ya. Orang-orang yang mendustakan ayat Allah dan sombong. Orang-orang non-muslim itu kan mendustakan ayat Allah, mendustakan Al-Quran, tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Nabi kita dianggap pembohong, Quran itu dianggap buatan manusia, buatan Nabi kita, bukan dari Allah. Ini kan mendustakan ayat-ayat Allah. Wastakbaru, dan mereka sombong. Seperti yang tadi saya ceritakan, orang yang sekarang sedang diviralkan di media massa, hari ini pun itu ada yang memuji-muji dia. Itu alasannya apa? Karena ini alasan ini. Kok saya tidak sreg dengan ajaran Islam bahwa orang yang tidak Islam itu amalnya tidak diterima oleh Allah, dan tidak bisa masuk surga. Menurut dia seharusnya, ya, Allah itu kan maha besar, maha kuasa, maha Rahman, maha Rahim. Ya mestinya semua amal orang diterima. Ya, dia lupa bahwa di dalam agama Kristen yang sekarang dia masuki, itu juga ada satu ajaran orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah putra Allah yang dikorbankan untuk menebus dosa-dosa manusia, maka mereka tidak akan bisa masuk surga, tidak akan selamat. Maka Yesus dikatakan juru selamat. Jadi kita-kita ini pun di pandangan mereka juga akan masuk neraka. Nah, dia masuk ke agama itu, sementara dia alasannya tadi karena Islam menganggap orang-orang yang tidak muslim amalnya tidak diterima oleh Allah. Nah, ini kan logikanya tidak jalan di situ. Ya. Jadi apa yang saya katakan tadi adalah berdasarkan firman Allah. Ini norma secara umum. Kalau secara perorangan kita tidak bisa menilai. Ya. Karena kita tidak tahu hakikatnya. Mungkin dia muslim tapi dia sembunyikan, bisa aja. Atau dia muslim sebelum dia mati, bisa saja. Jadi kita tidak boleh menilai orang per orang. Itu dia adalah norma umum. Ya. Kalau per orang per orang itu Allah yang maha tahu. Dan kita tidak berhak untuk menilai perorangan. Nah, ini saya harus bedakan. Ya. Saya harus bedakan. Maka kalau kita melihat seorang yang baik dan dia non-muslim, dia mati, ya, itu urusannya Allah yang tahu. Ya. Kita tidak boleh menjudge, mengatakan dia mesti masuk neraka, tidak boleh. Ya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dengan hati orang itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya kira begitu. Terima kasih. Pak ya, penanya ya. Bahkan ada yang jadi ingat penanya Bapak tadi, dia menuntut keadilan Tuhan, Ustaz. Di mana letak keadilan Tuhan kalau orang melakukan kebaikan tidak dimasukkan surga? Oke, saya lanjut ke penanya selanjutnya, Ustaz. Masih ada 3 penanya lagi, Ustaz. Apakah dari Bapak Muzakir, apakah memiliki keyakinan dalam keimanan merupakan takdir Allah atau bagian dari upaya yang harus dilakukan manusia? Mengingat ada satu dalil, barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Barang siapa yang disesatkan, dan seterusnya. Itu, Ustaz. Iya. Keimanan itu adalah nikmat dari Allah. Nikmat terbesar dari Allah. Ya. Tetapi apakah itu takdir dalam arti Allah sudah memilih nanti manusia ini siapa yang kafir, siapa yang muslim. Menurut saya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran tidak begitu. Karena Allah mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ya. Siapa yang mau beriman silakan beriman, yang mau kufur silakan kufur. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Jadi soal iman dan kufur itu bukan takdir mutlak atau mubrom, tapi itu kalau dikatakan takdir ada takdir yang ada unsur pilihan di situ. Manusia boleh memilih. Tapi bahwa itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, iya. Mengapa? Karena Allah sudah tahu siapa nanti yang akan mukmin, siapa yang nanti yang akan kafir, berdasarkan pilihan masing-masing. Ya. Maka Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang memang dia ingin dapat hidayah, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang memang sudah hatinya, dirinya tidak mau ya menerima kebenaran. Jadi harus kita bedakan takdir dalam hal-hal yang memang itu sudah pasti dari Allah. Kita lahir dari ayah ibu siapa, kita lahir di mana, ya, kita akan mati dengan cara yang bagaimana, di mana, kapan, itu semua takdir Allah yang kita tidak bisa menolak. Tapi soal iman, itu ada ikhtiari, artinya pilihan pada manusia. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Dari ini namanya petir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa di ayat 136 An-Nisa, wahai orang-orang beriman dan tetaplah beriman, berarti ada potensi untuk murtad. Kenapa doanya tukang sihir langsung dikabulkan? Mohon penjelasan. Ya. Saya harus membaca ayat ini ya, karena saya tidak hafal ayat itu. Ya. Yang jelas bahwa memang potensi kufur kembali itu ada. Ya, Allah mengingatkan berkali-kali. Ya, di dalam berbagai ayat yang mengatakan, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang kafir itu ingin kalian itu murtad, kembali ke agama selain Islam. Itu diingatkan kita berkali-kali. Ya. Oleh karena itu maka iman itu harus dirawat, iman itu harus terus diperbarui, iman itu harus terus diperkuat. Ya. Dengan berbagai cara tadi sebagian sudah kita kemukakan. Ya. Bagaimana menguatkan iman. Dan tentu saja kita berdoa kepada Allah. Karena Allah lah yang menentukan segalanya. Kita berdoa kepada Allah supaya dikuatkan iman kita, karena ada potensi memang orang itu mudah digoyahkan oleh godaan-godaan, goyahkan oleh bujukan-bujukan dan sebagainya, baik dari nafsunya, dari setan maupun dari manusia. Ya, maka kita perlu untuk terus jadidu imanakum, kata Rasulullah, ya, perbaruilah iman kalian. Maka kita berdoa tadi, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Nah, kalau ada orang yang murtad, itu bukan berarti
doa orang tadi dikatakan, ya doa dukun itu berhasil, ya bukan. Ya. Tapi adalah itu merupakan keputusan dari orang yang bersangkutan. Karena berbagai faktor ya, yang banyak sekali menyebabkan orang itu kemudian murtad dari agamanya. Ya. Ada orang yang memang ragu-ragu dalam beragama, ini gampang murtad. Ada orang yang sangat dipengaruhi oleh keinginan-keinginan duniawi dan dia murtad. Hanya karena ingin mengawini si X atau si Y, maka dia kemudian pindah agama. Nah, ini kan contoh-contoh banyak zaman sekarang itu. Ya. Bukan karena didukunkan itu ya, karena memang hatinya sendiri lemah, imannya sendiri lemah. Ya, bukan disihir gitu ya. Ya, mudah-mudahan begitu Pak Petir ya. Itu tadi, semoga yang bertanya tidak sering ke tukang sihir ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mungkin aula PDF tidak ada. Kita ke chat. Terakhir Ustaz, pertanyaan dari chat. Assalamualaikum. Apakah meyakini adanya sesuatu, misalnya obat tertentu, dokter tertentu, pasti bisa menyembuhkan, termasuk kurang meyakini terhadap Allah? Mohon penjelasan. Iya. Jadi keyakinan yang harus kita tanamkan di hari kita bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Ya. Sementara dokter, obat, itu wasilah. Ya, itu wasilah saja. Jadi di sini harus kita tata hati memang. Ucapan-ucapan, pokoknya kalau kamu minum ini pasti sembuh. Ini tidak boleh begitu itu. Harus ada kalimat insya Allah. Insya Allah sembuh. Mengapa? Karena yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk misalnya doa-doa, katakanlah pokoknya kalau dibacakan Fatihah 100 kali pasti akan selesai. Ini juga tidak boleh. Karena semuanya itu adalah wasilah, sedangkan ketetapan ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah mengadukan sakit gigi. Rasulullah mengatakan, "Dah ambil air minum 1 gelas, baca Al-Fatihah, tiupkan, tiuplah air itu, setelah kamu baca Fatihah lalu minum. Insya Allah sembuh," kata Rasulullah. Betul sembuh. Beberapa bulan kemudian dia sakit gigi lagi, dia ambil air, dibacakan Fatihah, ya, tidak sembuh. Dia balik ke Rasulullah, "Bagaimana ya Rasul, kok resep Anda tidak manjur?" Rasul mengatakan, "Lah kamu salah. Kamu mengira yang menyembuhkan itu Fatihahmu itu. Bukan, yang menyembuhkan itu adalah Allah. Ketika kamu meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Fatihahmu, ya Allah tidak mau menyembuhkan. Ya, wong dia tidak meyakini bahwa Allah yang menyembuhkan kok. Begitu juga kita berobat ke dokter, kita wajib berobat, kita berwajib untuk mencari ya kesembuhan, ya dengan cara apapun, macam-macam. Sekarang kadang kita bingung ini. Ya, sakit ini, sakit itu, obatnya kalau di medsos itu, waduh bermacam-macam. Ya, sampai bingung kita. Tidak usah bingung, ambil saja ya mana yang kita percaya, yang masuk akal kita, ya, yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang rasional, ya, menurut pemikiran kita, atau mungkin kita ambil mana obat yang diberikan oleh orang yang kita percaya. Ya, tadi dokter misalnya, kita punya dokter yang kita percaya, ya sudah apa yang dia sarankan kita minum, tapi tetap keyakinan kita bahwa itu bukan faktor yang menentukan. Itu semua adalah wasilah dan tetap yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara umum lisan memang kadang-kadang kita, wah sudah saya itu kalau enggak dokter ini enggak sembuh. Nah itu perlu kita ubah lah kalimatnya ya, supaya jangan memastikan kesembuhan dari selain Allah. Yang menyembuhkan adalah Allah. Mungkin Allah itu menjodohkan saya dengan dokter ini, sehingga setiap saya diberi resep dia saya sembuh. Tetap
Allah jangan dilepaskan. Ya. Saya kira begitu, Mas Yusuf. Terima kasih. Demikian tadi pertanyaan terakhir. Nanti yang bertanya Bapak Muzakir dan Bapak Petir bisa mengambil hadiah di aula PDM, hadiah dari Mahat Abdurrahman bin Auf, Bapak Muzakir dan Bapak Petir. Itu tadi kajian kita pagi hari ini. Sedikit catatan dari saya. Dari pagi tadi, banyak orang beriman tapi kurang yakin. Mukmin sejati itu yakin tanpa ada keraguan. Hal-hal yang harus kita tanamkan dalam iman. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Yakinlah Allah sangat dekat. Allah Maha dermawan dan Maha pemurah. Allah akan memberikan kehidupan yang baik jika kita beramal soleh. Allah itu Maha pengampun dan Maha pemaaf. Allah pasti akan menolong hambanya jika menolong agama Allah dan Rasulnya. Bagaimana meneguhkan keyakinan? Mohon kepada Allah agar diberi keyakinan dan kesehatan yang sempurna. Dalamilah agama Islam. Kalau kita ragu, belajarlah Al-Quran dan As-Sunnah. Amalkan apa yang kita sudah pelajari. Dan yang keempat, merenungkan alam semesta sebagai bukti kehebatan Allah. Yang kelima, menyaksikan kemuliaan dan kebenaran Al-Quran. Dan yang terakhir, merenungkan kehancuran umat-umat terdahulu sebagai pelajaran untuk umat yang zaman sekarang. Demikian kajian kita pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.